Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustazah Rahma, terima kasih sudah bersama dengan kami di sini. Ibu-ibu Majelis Taklim Distrik Manokwari Selatan, saya menyapa dulu dari Al-Ikhlas Wasai, apa kabarnya? Al-Fatah Kampung Butok, ibu-ibu Al-Fatah. An-Nur Pulmon, ada? Dan Al-In Transat. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna mengadakan pengajian gabungan antara majelis taklim. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan para kerabatnya. Insya Allah kita termasuk dalam hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai pengajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah secara bersama-sama. Allah hadatin niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan dan menghayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hairan Basir, yang akan membawakan surat Al-Imran ayat 95 sampai 96. Untuk yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul sadaqallahu tabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'alin nasi lallamti bibakkata mubaraka
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Engkau ya Allah dengan segala firman-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu solawat yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Talim Muhajirin Transat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah.
Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah ya Alamu ya Karim. Ya Allah ya Wahhabu ya Majid. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu-ibu Al-Muhajirin Transat. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahma yang bertemakan keutamaan menuntut ilmu agama. Kepada Ustazah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Karena berkat rahmat dan hidayahnya, maka kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan acara kita hari ini dan berada di tempat yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam senantiasa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang. Nabi yang telah membawa kita sampai hari ini sampai kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pada hari ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memberikan sedikit tausiah yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu agama. Kita ketahui bersama, tanpa ilmu agama kita akan menjadi orang yang hina. Tanpa ilmu agama kita menjadi orang yang tersesat. Tanpa ilmu agama kita akan menjadi orang yang kebingungan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ilmu agama ini adalah induknya ilmu, seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, langit yang kemudian Allah ciptakan, langit yang kemudian Allah tinggikan tanpa tiang apapun, ketika kita mampu berpikir, ketika kita termasuk orang-orang yang berakal, kita akan berpikir bagaimana mungkin langit setinggi itu tanpa tiang bisa berdiri dengan kokoh, dengan luas sebegitu indahnya. Jika orang-orang berpikir bahwa kemudian burung-burung terbang tanpa ada yang menahan, itu siapa yang bisa menahan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memperbanyak ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita insya Allah menjadi orang-orang yang terarah. Kita menjadi orang-orang yang tidak kebingungan dalam menjalani kehidupan ini. Karena pedoman kita di mana? Pedoman kita ada pada Al-Quran, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu tolabul ilmun ala kulli musfaridatun ala kulli muslim. Sesungguhnya kamu diwajibkan menuntut ilmu bagi orang muslim. Itu adalah hadis yang bisa kita ketahui bersama bahwa pentingnya menuntut ilmu agama. Tidak hanya untuk anak-anak kita saja, tapi sampai dari kita lahir sampai ke liang lahat pun kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang nantinya bisa membawa kita kepada jalan kebenaran, yang bisa memberikan kita pertolongan selalu. Karena kita yakin bahwa yang mengatur semua dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ibu-ibu sekalian tanpa apa? Tanpa pertolongan Allah. Kalau sesuatu itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. Sama halnya dengan rezeki. Ketika kita takut terhadap rezeki kita, berarti kita takut dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita rezeki. Karena sebetulnya rezeki, maut, segala sesuatunya itu ada Allah yang mengatur. Jadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang punya keyakinan kepada Allah, tauhidnya benar kepada Allah, itu adalah orang-orang yang tidak takut kehilangan rezeki atau tidak takut tidak mendapatkan rezeki. Karena Allah menjamin rezeki, mulai dari semut yang paling kecil sampai burung, sampai binatang-binatang yang besar itu semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita, manusia yang diciptakan dengan penyempurnaan yang terbaik. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menuntut ilmu agama. Karena orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah orang-orang yang insya Allah hidupnya akan terarah. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama adalah orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Dengan menuntut ilmu agama
kita tahu apa yang menjadi larangan Allah dan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu bahwa hal yang haram tidak boleh dilakukan karena itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa paham bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun perbuatan itu semua akan ada balasannya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita bisa berusaha untuk senantiasa memperbanyak ilmu agama, tidak peduli usia kita, umur kita. Yang perlu kita lakukan adalah senantiasa bertawakal kepada Allah dengan menjauhi maksiat-maksiat. Agar apa? Agar ilmu itu mudah masuk. Karena ilmu itu tidak bisa bersatu dengan kemaksiatan. Ilmu itu tidak bisa bersatu dengan keburukan. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya yang ketika sudah masuk di dalam hati kita, niscaya Allah akan selalu memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berpikir dan bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berada di tempat ini senantiasa selalu mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga senantiasa mendapat kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sesulit apapun hidup kita ibu-ibu, seberat apapun masalah kita kembalikan lagi kepada Allah. Bahwa apa yang ada di dunia ini kulluman 'alaiha fan, semua akan binasa kecuali amal ibadah kita. Hanya itu yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah tiada nanti. Yang ditanyakan sholatnya kita, bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita, dan bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang yang senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon itu apa? Husnuzon itu adalah prasangka baik. Jadi apabila kita bisa berprasangka baik kepada Allah, niscaya kita akan mudah juga, akan jauh lebih mudah untuk berprasangka baik terhadap sesama. Dan efeknya apa ibu-ibu sekalian ketika kita berprasangka baik? Itu efeknya adalah ketenangan. Tidak ada yang lain selain adanya ketenangan. Karena prasangka yang ada di dalam hati hanyalah kebaikan. Kita tidak perlu sibuk dengan keburukan-keburukan. Kita hanya perlu mengintrospeksi diri kita untuk senantiasa belajar lagi, lebih giat lagi, menuntut ilmu agama lagi. Karena salah satu keutamaannya juga adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yang tadinya berada di kasta terendah, Allah insya Allah akan memberikan dia pemahaman, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang paham bahwa kehidupan ini bukan tempat selamanya. Bukankah kita tahu bahwa ada yang lebih kekal daripada ini, yaitu akhirat yang tempat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari senantiasa memperbaiki diri, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi untuk terus belajar ilmu agama. Karena itu adalah pegangan kita ibu-ibu sekalian. Apalagi yang bisa kita lakukan selain berusaha terus-menerus menuntut ilmu agama dan yakin bahwa pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah kita berkeluh kesah, hanya kepada Allah kita meminta kemudahan-kemudahan. Bahwa kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil kalau Allah yang berkehendak. Hanya apa yang perlu kita perbaiki? Yang perlu kita perbaiki adalah hati-hati kita ini yang seringkali dan sering sekali goyah untuk melakukan kemaksiatan. Kita hanyalah manusia biasa. Jadi yang perlu dilakukan perbanyak
minta tolong ibu-ibu kepada Allah. Jangan remehkan doa. Mau sekecil apapun perbuatan itu, tanpa doa, tanpa melibatkan Allah, kita tidak tahu apakah kita bisa mudah menjalaninya atau tidak. Jadi doa itu ketika ingin melakukan sesuatu, orang yang punya ilmu agama itu paham, saya harus berdoa dulu supaya Allah mudahkan, saya harus berdoa dulu supaya Allah lancarkan, supaya Allah berikan rezeki, supaya Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada saya dan keluarga saya. Itu yang utama. Pemikiran kita tentang adanya Allah, yang tentang adanya pencipta langit bumi ini, yaitu pemilik segala alam semesta. Tanpa keyakinan yang ada dalam diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang hina. Kita akan menjadi orang-orang yang tersesat tanpa petunjuk dan perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita harus bersyukur ibu-ibu sekalian. Kita menjadi manusia yang senantiasa mau belajar, yang senantiasa berada dalam lingkungan muslim, yang artinya Nabi Muhammad SAW insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kembali lagi semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, dan semoga kita diberikan terus kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ibu-ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil bersama, dan segala yang buruknya berasal dari saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ustazah. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah semangat bagi kita ibu-ibu untuk ke majelis ilmu, karena kita ibu-ibu adalah madrasatul ulah untuk anak-anak kita. Selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami berikan 2 pertanyaan. Bagi yang bertanya bisa menyebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jubaidah dari Majelis Taklim Al-Fatah Kampung Buton. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada doa khusus yang bisa kita baca agar kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada doa khusus yang bisa kita baca supaya kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya, Rasulullah SAW mengamalkan ada satu doa yang baik yang bisa kita sering gunakan atau sering kita baca, yaitu doanya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku, yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Artinya itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah ini tetap meneguhkan hati kita untuk menuntut ilmu agama, supaya kita senantiasa berada dalam ketaatan ibu-ibu sekalian. Jadi doa ini adalah doa yang paling baik, doa yang Rasulullah SAW sendiri sering amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi doanya adalah wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah lah pemegang hati-hati kita semua. Ketika Allah menghendaki, maka segala sesuatunya bisa terjadi. Jadi perbanyak minta pertolongan kepada Allah dengan mengamalkan doa ini. Ya, mungkin itu saja Ibu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Bagaimana Ibu? Puas dengan jawabannya? Pertanyaan kedua, ya silakan Ibu. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Jafar dari perwakilan dari BKMT Manokwari Selatan. Begini Ustazah, yang ingin saya tanyakan, adab-adab seperti apakah yang baik ketika kita ingin menuntut ilmu agama? Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, terima kasih juga atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu adab-adab apa sajakah yang baik ketika kita ingin menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah kita perbaiki niatnya kita. Niatnya kita untuk menuntut ilmu agama itu seperti apa dan apa niat kita. Karena innamal a'malu binniat. Semuanya itu berawal dari niatnya kita, tergantung dari niatnya kita. Jika niatnya kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat petunjuk hidup yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Dan yang kedua adalah kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Jadi itu adalah salah satu adab yang baik. Ketika kita mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, maka ilmu itu juga akan mengalir, masuk dan mudah untuk kita pahami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah adab yang ketiga, kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha ikhtiar untuk mencari ilmu agama, selanjutnya kita bertawakal, menyerahkan kepada Allah. Semoga apa yang saya dapat ini bermanfaat untuk hidup saya dan keluarga saya. Nah, yang keempat itu adalah berdoa. Itu adab yang paling baik. Ketika kita ingin menuntut ilmu agama, jangan lupa berdoa ibu-ibu sekalian. Seperti yang tadi saya katakan, supaya kita mendapat barokahnya, kita mendapat manfaatnya, dan kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam menuntut ilmu agama. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya Ibu. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Untuk sebagai bentuk rasa syukur kita karena acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah sama-sama kita memanjatkan doa yang kembali kami serahkan kepada Ustazah untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa, membaca doa selamat, kemudian diakhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa siyadata fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi zakaratil maut wa najati minan nari indal hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sholawat dari ibu-ibu Majelis Talim Al-Muhajirin Transat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.
Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءة بالحكمة مملوءة بالإيمان مملوءة بالحكمة مملوءة بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهدايا منك يا الله يا الله كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي قول 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 الزمان سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءة بالحكمة مملوءة بالإيمان مملوءة بالحكمة مملوءة بالإيمان ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهدايا منك يا الله يا الله كل الهدايا منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي
ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه وصحبه wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya lantunan sholawat yang dibawakan oleh Ibu Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Transat, maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya, Nemawati Hamid, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan, karena saya hanyalah manusia biasa, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pengajian kita dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.